Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini, Ibu akan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai hukum dasar kimia. Oke, mari kita mulai ya. Seperti yang kalian sudah lakukan pada saat kalian praktikum dan sudah menyimpulkan beberapa dari 5 hukum dasar kimia. Di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa yang dinamakan hukum Lavoisier. Yang kedua ada hukum perbandingan tetap yang dinamakan hukum Proust. Yang ketiga adanya hukum perbandingan berganda yang dinamakan hukum Dalton. Dan yang keempat ada hukum perbandingan volume yang dinamakan hukum Gay-Lussac. Dan yang terakhir ada hukum Avogadro. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu hukum kekekalan massa. Hukum ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Prancis yang bernama Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794. Lavoisier melakukan penelitian di tempat yang tertutup dengan membakar logam raksa merkuri yang direaksikan dengan oksigen sehingga membentuk merkuri oksida. Nah, kalian bisa dilihat di sini itu persamaan reaksi yang dihasilkan. Oke, sebelum itu Ibu intermezzo sedikit. Dalam satu reaksi kimia, itu kalian harus tahu bahwa di sebelah kiri tanda panah itu disebut sebagai pereaksi atau reaktan. Artinya sebelum terjadi suatu produk yang ada di sebelah kiri, gitu ya. Jadi di sini reaktannya apa gitu? Reaktannya adalah merkuri dan oksigen. Sedangkan produknya di sini merkuri oksida. Jadi produk atau hasil reaksi. Nah, kalian dapat lihat ternyata ketika Lavoisier melakukan percobaan dengan membakar merkuri yang tadinya warnanya putih merah, saat menjadi produk berubah menjadi warna merah. Nah, berarti kan sudah terbentuk ya produk yang diinginkan. Nah, kalian juga dapat lihat bahwa masanya itu sebesar 572,4 gram. Nah, kalau kalian cermat, sekarang kalian ambil kalkulator, coba hitung massa merkuri dan massa oksigen. Nah, apakah masanya sama saat produk yang dihasilkan? Oke, tentu hasilnya sama. Nah, oleh karena itu Lavoisier menyimpulkan bahwa massa-massa sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Nah, kalian jadi ingatnya kalau Lavoisier massa sebelum dan sesudah reaksi itu pasti sama ya, tidak berubah. Kalaupun berubah pasti ada gas yang hilang gitu. Jadi sedikit perubahannya nggak terlalu signifikan. Oke. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua adanya hukum perbandingan tetap yang dinamakan hukum Proust. Nah, hukum Proust ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Prancis yang bernama Joseph Louis Proust pada tahun 1754 sampai 1826. Proust melakukan penelitian dengan membandingkan unsur yang terkandung dalam suatu senyawa. Nah, dalam penelitian Proust ini, Proust menguraikan uap air atau H2O. Nah, kalian kalau sudah dipelajari sebelumnya ya, H2O berarti ada unsur apa aja? Unsur H2O itu terbentuk dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Nah, kalian bisa lihat di tabel. Nah, kalian bisa lihat di tabel ada 4 kali percobaan yang Proust lakukan dengan massanya berbeda-beda. Namun ternyata ketika dibandingkan atau kita mencari perbandingan antara unsur H dan O itu sama tetap, yaitu 1:8. Nah, tidak ada perubahan ya walaupun massanya ditambahkan, tapi itu jatuhnya jadi sisa dari molekul H2O gitu kan, tapi menunjukkan bahwa perbandingan ya tetap.
Oleh karena itu, hukum Cross menyatakan bahwa adanya perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tetap. Jadi kalau unsur-unsur dalam satu senyawa itu tetap, gitu ya. Oke. Yang ketiga adanya hukum perbandingan berganda yang dinamakan dengan hukum Dalton. Hukum ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama John Dalton pada tahun 1777 sampai 1844. Nah, Dalton ini melakukan penelitian dan menemukan adanya suatu keteraturan yang terkait dengan perbandingan massa-massa unsur dalam suatu senyawa. Nah, kalau tadi perbandingannya tetap, ternyata kalau perbandingannya Dalton ini salah satu unsur pembentuknya yang tetap, satunya berbeda. Oke, mari kita lihat pada pengamatan Dalton yang mereaksikan antara senyawa karbon monoksida dengan karbon dioksida. Kalian bisa lihat ya, unsur pembentuknya apa? Unsur C dengan unsur O aja kan? Unsur oksigen kan. Nah, tapi di sini massanya berbeda-beda. Kita lihat pada tabel, massa C di sini itu sama ya. Jadi massa karbon dalam senyawa CO dan CO2 itu sama sebesar 1,2 gram. Sedangkan massa O-nya berbeda. Itu kan sebesar 1,6 dengan 3,2. Nah, tapi kita lakukan perbandingan atau kita jadikan bilangan yang bulat. Nah, itu menyatakan perbandingan yang beda, yaitu 3:4 dalam senyawa karbon monoksida dan 3:8 dalam senyawa karbon dioksida. Jadi kalian bisa menyimpulkan nih bahwa perbandingan massa unsur C itu sama gitu di dua senyawa tersebut ya. Sedangkan massa O-nya itu berbeda. 4:8 yang kita bisa sederhanakan 1:2. Nah, dari fenomena Dalton ini menyatakan bahwa jika dua unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur dalam senyawa tersebut sama, sedangkan massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam suatu senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Jadi kalau tadi perbandingan tetap dua-duanya sama gitu kan dalam beberapa kali percobaan, kalau hukum perbandingan berganda ini salah satu massa unsur yang sama, yang massa unsur lainnya itu bisa dibulatkan. Nah, menjadi bilangan bulat yang sederhana gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Kalian bisa cermati. Selanjutnya, nah yang keempat di sini ada hukum perbandingan volume atau yang disebut dengan hukum Gay-Lussac. Nah, hukum Gay-Lussac ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Prancis yang bernama Joseph Gay-Lussac pada tahun 1778 sampai 1850. Gay-Lussac melakukan penelitiannya dari volume gas dalam suatu reaksi kimia. Berarti kita sudah bukan membicarakan lagi massa, ya. Sekarang Gay-Lussac ini mengamati suatu reaksi kimia berdasarkan volume gasnya yang ada dalam reaksi tersebut. Nah, ternyata ada beberapa yang ditemukan sama Gay-Lussac. Nah, kita lihat reaksi yang pertama. Adanya dua unsur hidrogen yang direaksikan dengan satu oksigen akan membentuk dua uap air. Nah, hal ini berarti adanya dua volume gas hidrogen yang ditambahkan dengan satu volume gas oksigen dan menghasilkan dua volume uap air. Ya, berarti koefisien di sini menandakan jumlah volume dari unsur tersebut. Oke, Bu, tiba-tiba kok ngomongin koefisien? Oke, intermezzo sedikit. Hal yang perlu kalian pahami pada reaksi kimia itu kan adanya unsur-unsur yang membentuk suatu produk gitu ya, reaktan membentuk suatu produk. Nah, nilai koefisien itu nilai angka di depan unsur. Angka di depan unsur itu dinamakan koefisien.
Nah, ternyata di hukum Gay-Lussac, koefisien itu menyatakan jumlah volume, gitu kan? Oke, kalau bingung kita lihat reaksi yang kedua. Kita lihat reaksi yang kedua, yaitu berapa nak? Berapa koefisiennya? Satu kan? Nah, satu berarti ada satu N2 gitu kan, nitrogen yang ditambahkan dengan berapa? 3H2 ya, menghasilkan suatu produk 2NH3 atau gas amonia. Nah, di sini berarti berapa volume gas nitrogen? Satu, good, satu. Kalau volume gas hidrogen berapa? 3 gitu ya. Oke, menghasilkan berapa? Berapa gas amonia yang dihasilkan? 2. Ya, oke, seperti itu ya. Jadi, hukum Gay-Lussac menyatakan, oh ternyata koefisien ini sama dengan jumlah volume. Oke. Jadi Gay-Lussac menyimpulkan bahwa perbandingan volume gas-gas sesuai dengan koefisien masing-masing gas tersebut dalam satu reaksi kimia. Jadi kalau misalkan mau mengetahui volume, salah satunya bisa melakukan perbandingan ya antara satu unsur dengan yang ditanya gitu, unsur yang diketahui dengan unsur yang ditanya. Di sini kamu mau mencari volume H2. Nah, tapi yang diketahui volume O2. Kamu bisa masukkan ke rumus ini. Jadi menggunakan perbandingan koefisien dengan volume yang diketahui seperti itu. Itu hukum Gay-Lussac. Oke, yang terakhir adanya hukum Avogadro. Nah, Avogadro ini mirip sama hukum Gay-Lussac. Nah, hukum Avogadro ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Italia bernama Amedeo Avogadro pada tahun 1776 sampai 1856. Avogadro mengemukakan ada hukum penting mengenai sifat-sifat gas, menemukan bahwa jika suhu yang sama, jumlah volumenya sama dari berbagai gas akan mempunyai jumlah partikel yang sama pula. Nah, jadi kalau tadi jumlah koefisien itu sama dengan menunjukkan jumlah volume. Kalau di Avogadro ternyata jumlah volume itu setara atau sama dengan jumlah partikel atau jumlah mol yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Seperti itu. Oke, kalau bingung kita lihat contohnya. Oke, kalian bisa lihat contohnya di sini. Nah, Avogadro, bilangan Avogadro itu karena sama satu molekul memiliki nilai 6,023 kali 10 pangkat 23. Berarti bilangan Avogadro ini menjumlahkan jumlah satu molekul atom ya. Oke. Kalian bisa lihat di sini reaksi uap air lagi yang tadi. Berarti ada berapa jumlah mol dalam reaksi atau reaktan? Lihat aja koefisiennya kalau bingung. Oke, good. Berarti ada 2 mol H2 yang ditambahkan dengan 1 mol gas oksigen menghasilkan 2 mol H2. Seperti itu. Jadi Gay-Lussac dan Avogadro itu lihat aja koefisiennya. Nah, lihat aja koefisiennya. Kalau koefisiennya itu menunjukkan volume dan menunjukkan jumlah partikel atau jumlah mol seperti itu. Oke, sekarang mari kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini dinyatakan besi dapat bereaksi dengan balera membentuk besi sulfida dengan perbandingan sebagai berikut. Oke, kita lihat perbandingan antara besi sulfida yang dihasilkan dengan unsur-unsur pembentuknya yaitu Fe dan S, ya kan, sulfidanya dan besi itu sendiri. Kita lihat perbandingan. Nah, di sini berlaku apa? Perbandingan tetapkah atau perbandingan bergandakah? Oke, kalau kalian lihat, nah di sini 8 kita lihat percobaan pertama ya, massa Fe itu 8 gram, massa S itu 4 gram, menghasilkan FeS 11 gram. Kira-kira masih ada sisa nggak? Masih ada sisa nggak? 8 tambah 4 berapa? 12 kan? Ternyata massa FeS hanya 11, berarti masih ada sisa. 1 gas
gram massa Fe gitu ya. Berarti masih ada sisa nih percobaan pertama. Kita lihat percobaan kedua. Massa Fe 7 gram, massa S 5 gram, menghasilkan 11 gram Fe atau besi sulfida. Berarti berapa? Masih ada sisa nggak? 7 tambah 5, 12 lagi, 11. Masih ada sisa 1 ya. Oke, masih ada sisa ternyata. Sekarang kita lihat percobaan yang ketiga. 14 tambah 8, apakah sama 22? Oke, kalau sama kita simpan dulu. Kita lihat percobaan yang keempat. 14 tambah 10 kan berapa? 14 gram Fe ditambah 10 gram S sulfida. Oke, good ya. 24. Ternyata yang terbentuk adalah 22 gram FeS atau besi sulfida. Berarti masih ada sisa berapa? 2, gitu kan? 2 massa Fe, 2 gram massa Fs. Nah, berarti kita pakai hukum perbandingan apa nak? Hukum perbandingan tetap, berlaku hukum perbandingan tetap walaupun ada sisa tapi perbandingannya sama. Kita pakai data yang keempat karena tidak menghasilkan sisa, ya kan? 14 banding 8 atau disederhanakan menjadi 7 banding 4. Seperti itu ya contoh soalnya. Oke. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Kita ketemu di video selanjutnya tentang perhitungan kimia. Assalamualaikum, sampai jumpa.